Ada hal yang menarik dalam platform Quora, yakni pertanyaan dari orang asing yang meminta saran, lebih baik belajar bahasa Indonesia atau Melayu Malaysia. Kami memilih jawaban yang direkomendasi oleh Quora. Nah, di situ ada saran yang diberikan oleh orang Malaysia bernama Samuel Manaf. Dia justru menyarankan untuk belajar bahasa Indonesia. Alasan dia amat masuk akal, yaitu bahasa Indonesia digunakan lebih banyak orang dibanding bahasa Melayu Malaysia. Jika telah menguasai bahasa Indonesia, lebih mudah pula mempelajari bahasa Melayu. Menurut dia, tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia juga lebih sempurna dan mantap. Satu lagi orang Malaysia juga memberikan saran serupa. Salah satu alasannya adalah di Malaysia orang asing bisa menggunakan bahasa Inggris, karena orang Malaysia biasa bercakap Inggris. Adapun jawaban dari orang Indonesia tentu bisa ditebak. Ia menyarankan pula belajar bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Ia pun memberikan alasan yang masuk akal. Dengan berbahasa Indonesia, maka bisa berkomunikasi dengan ratusan juta penduduk Indonesia. Negeri ini mempunyai banyak budaya dan bahasa daerah, tapi semua penduduk bisa berkomunikasi dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Alasan lain, buku terbitan bahasa Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Itulah 3 jawaban yang menarik dalam platform Quora. Bahasa Indonesia memang jauh lebih populer dibanding bahasa Melayu Malaysia. Jangan heran bila banyak orang asing yang memilih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Di sejumlah negara, bahasa Indonesia bahkan dipelajari amat serius karena bisa mempermudah mendapatkan pekerjaan. Contohnya di Korea Selatan. Video berikut menggambarkan hal ini. Di jurusan kami, itu mereka belajar bahasa Indonesia untuk masa depan mereka. Karena kalau saya, ketika saya masuk ke jurusan Indonesia waktu itu, saya belum tahu bahasa Indonesia itu apa dan Indonesia terletak di mana. Waktu itu saya belum tahu. Tapi sebenarnya di Korea itu masuk universitasnya itu sangat bersaing. Jadi kalau tahun ini gagal, ada kebanyakan yang belajar lagi 1 tahun lagi, ada 2 tahun lagi, ada juga yang 3 tahun lagi gitu untuk masuk universitas gitu. Jadi tahun yang pertama saya gagal. Jadi tahun kedua saya belajar juga. Terus universitas saya yang ingin saya masuk itu pun saya gagal juga. Jadi waktu itu kalau HUPS ini maksudnya pas yang kedua, maksudnya kalau ada yang gagal terus yang boleh ikut HUPS gitu. Jadi kalau pertama yang gagal, saya terpaksa pilih salah satunya. Jadi saya tanya kepada kakak kelas saya SMA itu. Jadi saya, karena kebetulan dia waktu itu dia kuliah di HUPS juga dalam program studi Spanyol gitu. Dia bilang menurut dia kalau bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia masa depannya cerah. Dan tapi bahasa Spanyolnya ada banyak yang belajar bahasa Spanyolnya, tapi bahasa Indonesia belum banyak. Jadi dia sarankan bahasa Indonesia, jadi saya masuk bahasa Indonesia. Jadi kalau sekarang anak-anak murid yang masuk sekarang ke jurusan kami itu, mereka sudah tahu tentang Indonesia. Jadi orang tua yang sarankan masuk program studi Indonesia ataupun gurunya di SMA ataupun pamannya gitu, karena sekarang Indonesia dan Korea itu kerjasamanya begitu baik dan erat. Maksudnya selama ini lulusan jurusan kami hampir 5.000 orang, sudah 56 tahun. Jadi sekarang hampir 10% sedang kerja di Indonesia. Itu berarti 10% dari
seluruh lulusannya itu sedang kerja di Indonesia itu bisa dikatakan banyak sekali karena ada yang uh, sudah pernah kerja di Indonesia yang sudah pulang ke Korea pun ada banyak. Jadi itu berarti banyak lulusan kami sudah belajar di Indonesia. Jadi maksudnya motivasinya begitu tinggi gitu di sini. 2015 saya menerapkan metode flip learning ini. Jadi mungkin nanti saya akan jelaskan lebih terperinci. Maksudnya mulai tahun 2015 saya tidak mengajar di dalam ruangan kelas. Anak-anak murid belajar dulu di rumah, terus begitu mereka masuk ke ruang kelas, kami mengadakan offline activity. Jadi ini maksudnya flip learning. Jadi flip itu berarti terbalikan. Jadi tadi Pak Rektor pun bilang itu kalau konvensional itu guru mengajar di dalam ruangan kelas dan pelajar kembali ataupun mengerjakan tugas di rumah. Tapi ini terbalik. Jadi belajar dulu di rumah dengan menggunakan bermacam-macam aplikasinya. Terus mereka masuk ke ruang kelas, akan diadakan offline activity. Ininya konsep flipped learning. Tapi ini sangat bermanfaat. 1964 sudah ada jurusan bahasa Indonesia di Korea. Jadi sekarang jumlah mahasiswa di kampus kami itu setiap tahun kami menerima 60 orang mahasiswa baru. Jadi kali 4 berarti 240 orang kan. Tapi selain dari 240 orang ini, jauh lebih banyak anak-anak di prodi yang lain ingin mengambil bahasa Indonesia sebagai second majoring. Karena apa? Mereka menganggap kalau belajar bahasa Indonesia ataupun kalau mempelajari studi Indonesia bagus bagi mereka untuk mendapat pekerjaan. Gitu. Jadi sangat bersaing. Kalau mau masuk jurusan kami di Korea, katakanlah kalau 10 orang yang apply, baru 1 orang baru bisa diterima. Jadi sangat bersaing. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.